sebanyak apa yang diambil gitu ya. Jangan sampai kalau kita nggak bisa melakukan determinasi tanaman, kita mau bawa ke ahlinya, ahli determinasi, ahli botanis gitu ya. Ternyata yang kita bawa itu tidak cukup atau salah gitu ya. Nah, sehingga mengurangi proses determinasi yang baik gitu ya. Gitu. Nanti kalian disuruh cari lagi tuh, ambil lagi, ini tidak lengkap. Nah, bukan hanya daun, nanti ada beberapa tanaman yang mungkin ciri-ciri daunnya itu sama, ciri-ciri batangnya, ciri-ciri akarnya itu sama, tetapi kita bisa mengambil semua organnya itu ya sebagai sampel untuk nanti dibawa ke ahli determinasi sebagai acuan dia untuk mendeterminasi. Yang dideterminasi adalah perbedaannya ya. Nah, biasanya mereka sudah bisa ya, nanti kalian bisa melakukan pengelompokan berdasarkan family atau keluarganya gitu. Dari keluarga itu nanti ambil rujukannya, bukunya ya. Ambil bukunya, memang nanti ada misalnya Strobilanthes, ada Hemigraphis ya, atau jenis keluarga yang lain gitu ya, keluarga piper gitu kan, keluarga sirih-sirihan, itu kan banyak. Nah, nanti dari beberapa organ itu pasti ada organ-organ yang berbeda yang memiliki cirinya, entah dia warnanya, entah dia ada organ khasnya gitu ya, ada organ tambahannya gitu ya, entah dia perbungaannya, walaupun daunnya bentuknya sama, kan dia satu keluarga ya, daunnya sama, percabangannya sama, bentuk batangnya sama gitu ya, pasti akarnya juga sama perakarannya gitu ya. Hanya saja ada beberapa itu, misalnya warnanya, coraknya, perbungaannya, itu tuh yang akan membedakan dari satu spesies dengan spesies yang lain ya, akan membantu dalam proses mengidentifikasi. Kemarin saya tunjukkan bahwa dalam pembuatan Simplicia itu ternyata ada perubahan-perubahan ya yang terjadi pada organ-organ. Nah, biasanya kita buat tanaman ya yang mau kita kirim ke ahli botanis untuk determinasi, kita bawa dalam keadaan segar, itu yang paling bagus. Tapi kan mungkin saja itu tidak dimungkinkan karena pengambilan sampelnya jauh gitu, perlu waktu, perlu proses transportasi, jadi mengakibatkan terjadi perubahan bentuk ya. Nah, itu bisa dibuat dalam bentuk Simplicia atau herbarium ya, tapi bukan serbuk ya, Simplicia atau herbarium yang menunjukkan bahwa tanamannya masih secara fisik masih bisa dilihat bentuknya gitu ya, permukaannya gitu ya, dari setiap organnya. Jadi harus mewakili setiap organ, itu yang paling baik. Nah, dari sini kalian tahu gitu ya, kalau mau determinasi nanti waktu mau keluar dan bergabung di rapat baru. Iya. Halo? Suruh pindah. Halo, lanjut ya. Baik, Pak. Ya. Oke, begitu ya. Jadi intinya itu. Nanti kalian bisa baca sendiri nih materi saya gitu ya. Karena banyak sekali contoh-contoh daunnya. Ini yang saya sampaikan hanya dasar-dasarnya aja. Jadi suatu ketika kalian mau lakukan determinasi, mau mengidentifikasi, kalian bisa lihat teori-teorinya ya. Daun merupakan suatu bagian tumbuhan yang penting. Siapa yang belum pernah lihat daun? Sudah pernah ya? Jadi sudah tahu itu daun, walaupun ada beberapa daun yang semu gitu ya, atau daunnya itu ya tidak menyerupai daun pada umumnya, seperti pada daun kaktus itu ya. Daun kaktus itu durinya itu merupakan daunnya gitu ya, atau daun-daun yang lain yang mungkin tidak normal. Tapi pada dasarnya daun itu bentuknya seperti itu ya, warnanya hijau, tipis ya, tumbuh di setiap ranting gitu, atau dahan pohon gitu ya, atau dahan tanaman gitu ya. Umumnya tipis, melebar, berwarna hijau, dan duduknya pada batang yang menghadap ke atas. Memang sudah selaras dengan fungsi daun sebagai fungsi daun bagi tumbuh-tumbuhan gitu ya. Jadi fungsinya proses respirasi, proses fotosintesis ya, proses metabolisme ada di daun situ.
Nah, ini bukan daun telinga atau daun pintu ya, bukan ya. Jadi daun yang dimaksud adalah daun pada tanaman atau tumbuhan. Fungsi daun ini pertukaran gas, transpirasi, ya pertukaran zat di situ ya di dalam tumbuhan. Jadi ada proses metabolisme dan fotosintesis ya, proses pembentukan zat makanan gitu ya. Nah, untuk energi daun. Jadi kalau tanaman itu tidak punya daun, ya bisa saja tanaman itu mati karena tidak ada proses pembentukan energi gitu, atau tidak ada fungsi transpirasi dan pertukaran gas. Nah, gitu. Jadi bisa mati. Makanya penting sekali daun itu. Nah, di saat musim gugur misalnya masuk ke musim dingin gitu ya di belahan negara Eropa sana, maka ada proses pengguguran daun gitu ya. Tapi itu terjadi pada tanaman-tanaman yang sudah dewasa biasanya ya, karena dia sudah punya cadangan makanan dan mengurangi proses kehilangan gas gitu, atau kesalahan dalam proses metabolisme gitu ya. Seperti itu. Kemudian dari segi morfologi dan anatomi, daun merupakan organ yang sangat bervariasi. Daun itu bisa tumbuh di berbagai organ lain ya di tanaman ya. Bisa saja dia tumbuh pada tunas gitu ya, bertunas gitu keluar daunnya gitu. Pada rimpang, pada umbi. Ya ada kan biasanya kita taruh kalau dari biji wajar ya, misalnya ada uji biji kedelai gitu ya, dikasih kapas, kasih air, nanti tumbuh tunas dan daun gitu ya. Nah, tapi juga bisa tumbuh dari rimpang, dari umbi, misalnya ada pada bawang ya, tumbuh daunnya gitu ya. Seperti itu. Semua bentuk daun yang terdapat pada suatu tumbuhan disebut pilom ya, yang terdiri dari daun sebagai organ fotosintesis utama pada tumbuhan, dan katafil ya, sisik yang muncul pada tunas dan pada batang yang tumbuh di bawah tanah. Nah, itu juga sebenarnya daun juga, tapi dalam bentuk sisik ya, yang muncul dalam bentuk tunas gitu ya. Fungsinya apa? Pelindung atau penyimpan cadangan makanan. Contohnya pada tunas pohon mahoni gitu ya, pada batang bawah tanah Cormus gladiolus ya, rimpang jahe, sisik tebal, dan alium. Seperti itu ya. Jadi muncul daun pada organ-organ lain gitu ya. Organ-organ lain pada tanaman itu bisa. Morfologi daun, nah ini ya. Daun tunggal, daun majemuk. Nah, ada daun lengkap, ada daun tidak lengkap. Sama juga ya bunga gitu ya. Bunga tunggal, bunga majemuk, bunga lengkap, tidak lengkap gitu, sama ya. Ada layan daun atau lamina. Ya. Bentuk apex ya, layannya basis dan margo, nanti ada penjelasan. Susunan tulang daun juga ada. Jadi susunan tulang ini ada bentuknya ya. Gitu. Ada yang berselang-seling ya, ada yang sejajar gitu ya. Permukaan helai daun, jadi nanti bisa dilihat ya, mulai dari permukaannya, mulai dari tepi daunnya, mulai dari bentuk daunnya ya, itu bentuk helai daun juga ada yang oval, ada yang bulat, kayak teratai itu bulat ya, ada yang lonjong. Nanti ada perhitungannya, seberapa bulatkah ya, seberapa lonjongnya gitu. Bentuk lonjongnya juga beda-beda gitu ya. Ada filotaksis ya. Nah, ini terkait rumus helaian daun dalam satu tangkai gitu ya. Nanti kita hitung nih, kita praktikumkan ya, berapa helai sih dalam satu tangkai ya untuk tanaman itu gitu ya. Itu biasanya identik dengan satu keluarga genusnya, satu genus tertentu ya, itu memiliki filotaksis yang sama gitu ya. Gitu. Jadi kita bisa membedakan antara satu genus dengan genus yang lain. Gitu ya. Nah, ini contohnya
herbarium ya, yang dibuat di atas kertas ya, yang dikepit atau dijepit dengan papan gitu ya, sehingga dia membentuk tanaman yang gepeng gitu ya, yang 2 dimensi, kering dan awet. Nah, kemudian dikasih keterangan di situ hasil determinasinya, hasil penelusuran pustaka untuk menentukan spesies dari tanaman itu, entah spesies baru atau spesies yang pernah ditemukan gitu ya. Nah, bagian daun yang lengkap. Nah, ini kita masuk ke bagian daun yang lengkap ya. Terdiri dari upih daun atau vagina daun, ada tangkai daun ya, ada layan daun, upih daun atau pelepah daun ya, bagian pangkal daun gitu ya. Itu ada tangkai daun, ada layan daun. Kemarin kan saya sudah jelaskan, dalam proses sortasi basah bisa saja yang kita menjadikan syarat dalam pengambilan bagian tanaman ya, itu adalah bagian tangkai misalnya atau helaiannya saja gitu ya. Jadi bagian lainnya dipisahkan gitu ya. Nah, begitu. Itu terkait sama kandungan senyawa berkhasiat yang terdapat pada daun yang kita ambil gitu ya sebagai bahan baku obat. Nah, ya, penjelasannya lagi. Nah, ini lebih lengkap lagi ya, ada bagian-bagian daun yang tadi ada layan daun, ada tangkai daun gitu, ada pelepah daun, dan ini ada juga bagian ujung daun atau kita sebut apex ya. Kemudian ada bagian tepi daun. Coba nanti ya kalau di rumahnya ada tanaman, perhatikan daun-daunnya itu bagian ujungnya itu berbeda-beda. Kemudian bagian tepinya juga ada yang bergerigi gitu, bentuk geriginya juga berbeda-beda gitu. Nah, gitu ya. Nah, tulang daun ini venanya gitu. Ini juga kadang ada yang memiliki warna yang berbeda gitu, antara helaian daun dengan tulang daun ini warnanya berbeda gitu ya, sehingga kita bisa membedakan dan melihat dengan jelas ya keberadaan dari tulang daunnya itu. Ya. Ada daun penumpu, stipula pada bagian bawah daun itu. Tidak semua tanaman punya stipula, dan ini karakteristik yang khas gitu ya pada satu jenis tanaman. Nah, dilihat dari bentuk daun ya, ada 4 golongan ya, dilihat dari bentuk. Ada yang bentuknya bulat atau bundar ya, orbicularis ya. Nah, itu 1:1 antara panjang dan lebar. Jadi seperti teratai, dia bentuknya simetris dan bulat gitu ya, atau bundar gitu. Kemudian ada yang bentuk perisai ya, kalau pernah lihat daun talas ya, pernah dong ya lihat daun talas. Nah, ini bentuknya seperti perisai, seperti hati gitu ya. Nah, gitu. Jadi tangkai daun tertanam pada bagian tengah helaian daun ya. Unik ya, biasanya kan kalau daun itu pada pangkal daunnya ya ada tangkai daun gitu ya. Tapi ini tangkai daunnya berada pada tengah helaian daun. Sedangkan ada juga yang bentuknya oval. Nah, oval itu punya perbandingan panjang dan lebar 11/2 sampai 11/1 banding 1. Nah, jadi lebarnya 1, panjangnya itu bisa 11/2 atau 11/1 gitu ya. Contohnya atau Carpus integra atau daun nangka. Pernah ya lihat daun nangka ya? Seperti itu. Ada juga yang memanjang jika perbandingan panjang kali lebarnya atau panjang banding lebarnya adalah 21/2 sampai 21/3 ya. 21/2 sampai 21/3 banding 1. Lebarnya 1, panjangnya itu 21/2 atau 21/3. Misalnya daun serikaya, Annona squamosa. Ya. Seperti daun petai gitu ya. Nah, itu panjang gitu. Kemudian lancet ya.
jika perbandingan panjang ke lebarnya adalah 3 sampai 5 banding 1 gitu ya. Nah, misalnya daun Kamboja, Plumera acuminata, gitu ya. Bentuknya lancet, melancip ya bagian ujungnya. Kemudian ya kalau dilihat bagian terlebar terdapat di bawah tengah helaian daun, tadi masih bagian bentuk daun ya. Ada 2 golongan ini. Nah, jadi bagian bawahnya itu lebar, semakin ke ujung itu semakin lancip gitu ya. Ada yang membentuk bulat telur, ada yang dia seperti bangun segitiga, lancip membentuk segitiga gitu ya. Contohnya untuk yang bulat telur sini ada kembang sepatu ya, hibiscus, rosa sinensis atau daun beringin ya, ficus benjamina. Kemudian ada bangun segitiga seperti bunga pukul 4 ya, mirabilis jalapa. Nah gitu, dia lancip gitu ya, membentuk melebar ya bagian pangkal dan meruncing di ujungnya. Kemudian ada bangun delta ya, yaitu bangun segitiga yang sama ketiga sisi ya, contohnya ada dana ya. Jadi seperti segitiga yang sama ketiga sisinya ya, ukuran sisinya itu sama gitu ya. Gitu. Ini contohnya daun air mata pengantin Antigonon, Teptupos ya, dan Angsana, Pterocorpus indicus, dan juga bangun belah ketupat. Nah ini jadi ada 4 sisi yang sama panjangnya, daun bayam ya gitu. Ada juga pangkal daunnya bertoreh atau berlekuk ya. Contohnya daun bangun jantung ya, ini bangun daun seperti bulat telur tapi pangkal daun memperlihatkan suatu lekukan. Jadi beda dengan talas tadi ya. Nah pangkal tangkai daunnya itu tidak ada pada tengah daun tapi di bagian bawahnya daun itu ya. Ini seperti kartu itu ya, kartu as itu ya, atau kartu yang main itu ya, remi itu ya. Itu. Ini contohnya daun waru ya, daun waru. Nah ada bangun ginjal nih. Nah ini biasanya pegagan ya, untuk obat ginjal. Ini bentuknya ginjal, pegagan ya, atau daun kaki kuda, Centella asiatica. Nah sama dia memiliki bentuk seperti ginjal gitu ya. Jadi lekukan di bagian pangkalnya itu berbeda ya, antara yang daun bangun jantung dengan bangun ginjal. Ada juga bangun anak panah ini ya. Nah, ini unik sekali ya, bentuk seperti anak panah gitu ya, lancip dan ini membentuk seperti anak panah. Contohnya ada Sagittaria saggitifolia dan bangun tombak pada contohnya daun kangkung, Ipomea aquatica ya, ini bentuknya juga seperti anak panah. Kemudian ada yang bertelinga ya, bentuknya seperti tombak ya. Ada ini juga ya, ada bagian tepi daunnya yang panjang dan bergelombang gitu ya. Contohnya daun tempuyung ya, Sonchus aspergillus. Kemudian ada bagian terlebar terdapat di atas tengah helaian daun gitu ya. Bagian lebarnya itu ada di tengah dan di atasnya. Ya, ini contoh daun semanggi nih ya, unik sekali ya. Dia punya bentuk yang bagian atasnya itu yang lebih besar dibandingkan bagian pangkal. Contohnya di daun sawo, bagian tengahnya itu yang lebih lebar gitu dibandingkan bagian pangkal atau ujung daunnya. Kemudian ada bangun segitiga terbalik ya, atau bangun pasak. Nah, ini ya. Contoh anak daun semanggi juga. Ada juga bangun sudit ya, kalau pernah lihat sudit ya, bagian ujungnya itu kan pasti membesar ya, tetapi bagian tepinya itu dia bergelombang gitu ya. Contohnya daun tapak keliman ya,
Elephantopus keber atau daun jambu monyet ya. Anacardium oki dentale. Kemudian ada juga yang tidak ada bagian yang terlebar, artinya helaian daunnya itu sama dari ujung pangkal sampai ujung daun gitu ya. Ada yang linear ya, nah, seperti pada rumput teki nih, rumput-rumputan ya. Ada juga yang bangunnya pita, yang membentuk pita, seperti pada jagung. Pernah lihat ya, jagung ya, daun jagungnya itu memanjang dari pangkal hingga ujung sama dia ukurannya. Kemudian ada bangun pedang seperti pada daun nanas ya. Kemudian bangun paku ya, bentuk daun hampir seperti silinder ya. Ujung runcing seperti kuku gitu ya. Seluruh bagian kaku misalnya daun Araucaria kuning hani ya. Ini saya sering lihat ini tanaman. Dia seperti kaku dan membentuk kuku gitu ya. Ada juga bangun jarum. Nah ini ya, seperti pada pinus-pinusan ya, daun pinus itu. Nah itu kan dia seperti apa? Seperti rambut gitu ya. Panjang, meruncing, dan ini kaku gitu ya. Kemudian dilihat dari ujung daunnya ya. Nah, ada yang runcing, ada beda ya. Ini runcing dan meruncing. Ya. Jadi agak ke dalam gitu ya. Kalau yang meruncing, ada runcing ya bentuknya tajam gitu ya. Seperti pisau. Kemudian ada yang tumpul, ujungnya tumpul. Ada yang dia membulat. Nah, ada yang rompang. Artinya bagian ujungnya itu tidak runcing gitu, rompang ya, datar gitu ya. Ada yang terbelah, terlihat terbelah, seperti sidaguri itu ya. Nah, kemudian berduri, ada juga yang berduri ya, seperti nanas seberang ya. Nah, ada juga bagian tepi daun ya. Nah, kalau dilihat dengan seksama nanti kita coba ya melihat beberapa jenis tanaman gitu ya. Dari daunnya ya, tepi daunnya itu unik sekali ya, bentuk gelombangnya. Ada yang disebut siliat gitu ya. Ada krenat, ada dentet, ada denticulet, ada dobi, serat, ada entire, ya, ada lobat, serat juga, ada serulate, ada sinuate, spini, dan undulate ya, gitu. Ini contohnya, nanti mungkin kalian suruh cari daun jambu biji, daun cocor bebek ya, beluntas, ya ada kembang sepatu atau nangka. Nah, nanti bisa terlihat. Nah, terlihat secara keseluruhan ya, mungkin bagian tepi daunnya itu terlihatnya seperti entire atau rata gitu. Padahal kalau kita amati ya dengan kaca pembesar itu mungkin kelihatan bentuknya siliat gitu ya, atau krenate gitu ya, atau denticulet gitu. Ya, padahal ada ininya, motifnya gitu ya pada bagian tepi daunnya. Dilihat dari pangkal daunnya juga unik ya, pangkal daunnya. Tadi kan bagian ujung daun ya. Dari ujung daun ada yang tadi memisah, ada yang dia tumpul, ada yang dia meruncing dan meruncing. Ternyata sama juga ya pada bagian pangkal daun gitu ya. Nah, seperti itu. Dan ada tulang daun. Tulang daun ada yang pinet ya. Pinet itu memanjang dari pangkal penanya atau tulang daunnya, pangkal tulang daun ya, ke tepi daun gitu ya. Itu dia sejajar. Nah, sejajar. Ada yang arcuate ya, dia menuju ya, bentuknya dari tengah tangkai daun menuju ke ujung daun gitu ya. Ya, kemudian ada yang palmate seperti jaring-jaring gitu ya, bercabang-cabang. Ada yang paralel.
Parah. Sebentar ya, sebentar. Ya, kalau dilihat seperti itu ya. Contohnya nanti kita cari dari mangga ya. Ada yang dari pepaya gitu ya bentuknya. Ada yang melengkung seperti gadung gitu ya. Nah, itu juga dan sejajar gitu ya. Kemudian daging daun ya, ini contohnya yang paling bisa membedakan itu seperti lidah buaya ya, berdaging tebal bagian daging daunnya ya. Kalau yang lainnya itu susah untuk dibedakan tingkat ketipisannya gitu ya. Seperti misalnya pada daun pisang gitu ya, seperti kertas, ada yang lunak seperti selada air ya, pernah ya selada gitu ya. Ada yang seperti perkamen ya, daun kelapa. Ya, ada yang seperti kulit ya, seperti nyamplung gitu. Kemudian ada permukaan daun ya. Permukaan daun ini dilihat dari teksturnya, ada mengkilat atau mengkilat ya, seperti pada daun kopi nih pada gambar. Ada yang suram, ya suram, pokoknya dia tidak mengkilat ya, pokoknya doff gitu ya istilahnya. Kala rambat, dan ada juga yang berselaput lilin ya pada pisang gitu ya. Nah, dia tidak terlalu mengkilat, tetapi dia seperti licin gitu ya pada permukaan daunnya. Terus ada yang juga gundul ya, seperti daun jambu air itu ya. Ada dia kasap, ini contohnya daun jati ya, biasanya dibuat tempat membungkus makanan ya. Nah, karena dia kasap atau apa ya istilahnya, tidak terlalu kasar juga tapi dia tidak licin gitu ya, seperti kertas gitu ya. Ada dia juga berkerut seperti jambu biji, kasar gitu ya, karena dia ada kerutan-kerutan, ada berbingkul-bingkul ya seperti air mata pengantin, ada berbulu. Nah, ini yang biasa kita lihat pada tanaman tembakau, ini berbulu dia pada bagian permukaan daunnya. Ada yang berbulu halus dan rapat. Nah, ini lebih banyak lagi bulunya gitu ya. Ada berbulu kasar ya pada gadung. Nah, ini biasanya bikin gatal gitu ya, atau dia misalnya luka gitu ya, bisa kalau dia kasar gitu ya. Biasa di alang-alang gitu ya, itu kasar bisa luka. Ada bersisik juga, ada bersisik seperti pada daun pohon durian. Ini untuk morfologi daun ya. Saya tidak menjelaskan detail ya, karena memang cuma gambar-gambar begitu. Sebentar, batang ya. Salah ya. Salah. Kok daun nangis. Kita masuk ke materi selanjutnya ya, morfologi batang ya. Tadi kita paling tidak sudah sekilas mengetahui bagian-bagian morfologi atau fisik daun ya. Tadi kita bisa ingat gitu ya. Nanti kalian suruh gambar itu. Gambar contoh daun yang nanti kalian amati, kemudian menentukan apa nama bagian-bagian dari bagian daun itu. Ya, jenisnya, jenis pangkal daunnya apa, ujung daunnya seperti apa ya.
kemudian tepi daunnya bentuknya seperti apa, kemudian ada tadi bentuk daunnya ya, lonjong, bulat gitu. Ada juga permukaan daunnya dan apa tadi itu venanya ya, atau apa bentuk apa garis-garis daunnya itu ya. Gitu. Sekarang morfologi batang. Batang merupakan bagian tubuh tumbuhan yang amat penting, menjaga apa bentuknya, bentuk kedudukan dari tubuh tumbuhan ya gitu. Jadi kalau tanaman yang batangnya tidak berkayu atau tidak kaku ya, itu biasanya bentuk tanamannya ya mungkin tidak kokoh gitu ya. Jadi dia ada di permukaan tanah gitu ya, merambat permukaan tanah misalnya gitu ya. Gitu. Tapi kalau dia punya batang yang kaku, yang berkayu, itu biasanya kan tanamannya itu berdiri kokoh gitu ya. Karena memang fungsi dari batang itu membentuk tubuh dari tanaman. Umumnya berbentuk panjang, bulat seperti silinder, atau dapat pula, itu umumnya ya, tapi ada juga batang yang bentuknya tidak panjang dan bulat dan silinder ya, atau dapat pula membentuk bentuk lain, akan tetapi selalu bersifat aktinomorf atau simetris ya, gitu. Terdiri atas ruas-ruas yang dibatasi oleh buku-buku. Kalau buku-buku itu paling gampang lihat bambu itu ya, atau tebu, ada buku-buku, ada batas-batas ya. Dan pada buku-buku ada nodus. Nodus itu tempat pertumbuhan percabangan gitu ya, atau tumbuhnya daun gitu ya, atau tumbuhnya duri, atau tumbuhnya tunas gitu ya. Nodus-nodus umumnya tidak berwarna hijau kecuali tumbuhan yang umurnya pendek ya, seperti rumput-rumputan, herba-herba gitu ya. Daunnya bisa berfotosintesis juga hijau gitu ya. Dan waktu batang masih muda, saat tanaman masih muda, warna batangnya itu juga hijau gitu ya. Hijau karena belum ada polisakarida yang ini, yang kaku ya, karena untuk mempermudah, mempercepat proses pertumbuhannya. Fungsi umumnya penyokong, nah ini siapa tahu keluar nanti ya. Sebutkan fungsi umum dari bagian batang tumbuhan gitu ya. Yang pertama adalah penyokong tumbuhan atau pemegang daun. Kemudian perkembangan bagian tumbuhan di atas tanah. Ya, kemudian transportasi materi, di situ tempatnya proses transportasi materi, ada pembuluh xilem dan pembuluh phloem. Kita kalau buat irisan nanti misalnya mikroskopik ya, irisan tanaman khususnya batang, nanti akan bisa terlihat bentuknya seperti gambar di bawah itu ya, bentuk seperti biji-biji bagian dalam itu yang berwarna merah itu adalah silemnya, sedangkan bagian luarnya itu phloemnya gitu ya. Kemudian ada juga fungsi dari batang itu sebagai penyimpan cadangan makanan. Makanya ada batang-batang yang kita konsumsi, batang tebu gitu ya, batang sagu gitu ya. Nah itu ternyata bisa jadi sumber cadangan makanan karena kaya akan karbohidrat ya gitu. Fungsi batang ya untuk transport materi, adapun materi yang dilakukan melalui batang yaitu air mineral dari akar melalui air. Terjawab sudah ya soal yang saya kasih ya. Xilem itu apa fungsinya gitu ya? Adalah mengangkut air mineral dan unsur hara dari akar ke seluruh tubuh yang melewati batang ya. Kemudian hasil fotosintesis yang melalui phloem. Jadi hasil fotosintesis dari daun itu akan didistribusikan transport ya oleh phloem lewat batang ya ke seluruh tubuh gitu ya. Kemudian perbedaan dari batang, tumbuhan yang tidak berbatang, ada yang tumbuhan yang jelas batangnya ya, ini lobak misalnya, itu tidak
mana batangnya? Itu seperti tangkai daun, bukan batang. Apakah memang dia tidak ada batang? Ya, bisa saja. Ya, tumbuhan yang benar tidak berbatang sesungguhnya tidak ada, hanya tampak saja tidak ada, misalnya lobak. Jadi batas antara batang dengan daun itu ya hampir bisa dibilang ya jadi batang semu gitu ya. Padahal tidak ada, itu bagian batangnya juga. Itu batang yang langsung menjadi tangkai daun gitu ya. Tumbuhan yang jelas berbatang. Oh, dadah, ya, nanti dulu ya, sebentar. seperti batang basah ya pada bayam. Nah, itu ada batangnya, batang bayam. Bukan tangkai bayam, itu batangnya ya. Kemudian batang berkayu. Nah, ini sudah jelas ya. Pohon mangga ya. Pohon jambu, ada batang rumput. Nah, juga ada ya, seperti pada Oryza sativa. Ada batang mendong ya, yaitu seperti batang rumput tetapi memiliki ruas-ruas. Jadi ada rumput-rumputan yang punya ruas-ruas gitu ya, yang banyak ruas-ruasnya, ada nodusnya di situ ya, seperti sebangsa teki itu ya. Nah, itu memiliki ruas-ruas yang batangnya disebut batang mendong. Kemudian ada pembagian tumbuhan berdasarkan jelas tidaknya batang ini. Tumbuhan yang jelas berbatang dan tidak berbatang, planta kaulis tadi seperti tanaman lobak tadi ya. Nah, itu sebenarnya batangnya semu gitu loh, hampir tidak bisa dibedakan antara tangkai daun dengan batang. Kemudian jelas berbatang ada batang basah, batang berkayu, batang rumput, dan batang mendong yang punya kisi-kisi atau nodus-nodus tadi. Ya. Kemudian bentuk batang ya, ada yang bulat, ya misalnya bambu ya, bulat, jadi simetris bentuknya bulat gitu, bulat sempurna. Ada dia yang persegi, unik ya, ada yang persegi seperti bangun segitiga misalnya pada batang teki. Jadi kalau rumput teki itu kalau diperhatikan itu bentuknya segitiga gitu ya, atau triangulars ya. Kemudian ada segi empat ya, contohnya pada tanaman markisa. Kemudian pipih dan biasanya melebar menyerupai daun dan mengambil alih tugas daun pula, seperti kaktus ya. Batangnya kan pipih ya, banyak pipih gitu. Mengambil alih tugas dari daun gitu ya. Sebagai proses respirasi metabolisme ada di situ ya, fotosintesis. Nah, ini ya. Nah, itu ada namanya bulat, persegi, dan pipih tadi ya. Ada segi empat, segi tiga, ada yang pipih itu juga ada filocladia dan cladodia ya. Nanti bisa dicari ya, untuk pipihnya itu dibagi lagi jadi dua. Nah, dilihat dari permukaan batang, juga ada perbedaannya morfologinya ya, dari masing-masing batang. Ada yang licin ya, seperti pada batang jagung. Nah, itu licin. Ada yang berusuk ya, pada permukaannya terdapat rigi-rigi yang membujur ya, misalnya pada Colentus scutellarioides ya. Nah, jadi batangnya itu ada rigi-riginya, ada rigi-rigi itu apa ya namanya, kayak nodus-nodus apa istilahnya, ada coak-coaknya gitu ya pada batang-batangnya gitu ya. Kemudian ada beralur ya, memujur seperti terdapat pada alur-alur yang jelas ya. Jadi ada alur seperti ini, seperti pada kaktus itu, pada Careus peruvianus ya. Tuh, jadi ada batangnya membujur, terdapat alur-alur seperti ada alurnya gitu, atau dari pangkal sampai ujung batangnya itu seperti ada ukiran gitu ya, ukiran yang sealur gitu, atau membujur sama gitu ya, dari ujung ke ujung, kayak seperti ada celah air gitu ya.
Nah, jadi kalau kita jatuhkan air itu akan turun pada alur-alurnya itu gitu ya. Kemudian ada yang bersayap ini pada gambar pada bagian bawah itu ya. Jadi ada di batangnya, biasanya batang lunak gitu ya. Nah itu ada semacam sayap pipih gitu ya pada batangnya. Contohnya ubi ya, Dioscorea alata. Kemudian juga ada morfologi dari permukaan daunnya ya. Nah, permukaan batangnya ya, permukaan batang. Seperti berambutnya pada tembakau ya. Tembakau itu ada rambut-rambut tipisnya gitu ya. Karena dia memang ya seperti daun juga ya, ada rambut-rambutnya juga, ada bulu-bulunya. Karena dia tanaman yang batangnya itu lunak gitu ya. Ada yang berduri, ya batangnya berduri, mawar gitu ya. Terus ada berkas-berkas daun, nah, seperti pepaya ya, ada berkas-berkasnya, ya, bekas tumbuhnya daun gitu ya. Kemudian ada juga yang berkas-berkas daun penumpu pada nangka itu ada daun penumpu. Jadi daun yang nanti tumbuh untuk menumpu daun lain gitu ya. Nah itu ada dia berkas-berkasnya. Kemudian memperlihatkan banyak lentisel, misalnya pada senggol ya, ada lentiselnya, bekas-bekas lentisel. Kemudian ada juga yang mengelupas ya seperti kerak gitu ya, seperti pada daun jambu biji, juga pada ini tanaman kayu putih ya. Nah, yang kayu putih itu kan diperoleh dari tanaman kayu putih yang bagian kulitnya itu udah terkelupas gitu ya. Nah, kemudian ada arah tumbuh batang ya. Nah, arah tumbuhnya itu juga diperhatikan ya, seperti pada tanaman tanaman ya, Tuhan saya jelaskan itu bajakah itu ya, bajakah. Nah itu dia berbaring ya, batang yang terletak pada permukaan tanah, hanya ujungnya saja membengkok ke atas ya. Jadi dia biasanya menumpang pada tanaman yang tegak lurus ke atas gitu ya, untuk mencapai cahaya matahari ya daunnya nanti. Jadi kita sulit untuk mengidentifikasi tanaman ya, karena memang daunnya itu ada di pucuk pohon gitu ya, sedangkan batangnya itu ada menjulur di permukaan tanah gitu ya. Kemudian ini ada tadi ya tegak lurus ya, erectus ya, arahnya lurus ke atas. Kemudian ada yang menggantung, ada yang berbaring, ada yang mengangguk ya, gitu. Karena mungkin di ujungnya itu ada bunga gitu ya, sehingga dia berat gitu ya batangnya, sehingga dia mengangguk. Kemudian ada yang menjalar, ada yang serong, ya ada yang memanjat ya. Ada akar pembelitnya ya, yang menjadikan batang itu memanjat gitu ya. Ada sulurnya gitu ya, seperti anggur. Kemudian ada yang membelit juga ya, membelit ke kiri, ada yang membelit ke kanan. Kalau diperhatikan ya, ternyata batangnya itu dia arah belitannya itu beda gitu, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan gitu. Artinya ini bisa dijadikan pembeda satu spesies dengan spesies lain. Contohnya membelit ke kiri itu ada pada kembang telang ya, tanaman telang atau bunga telang ya. Ada juga yang ke kanan itu misalnya tanaman gadung ya. Kemudian berdasarkan percabangan pada batang ya. Nah, jadi ada percabangan pada batang yang kita bisa bagi menjadi percabangan monopodial ya, ada simpodial, ada yang menggarpu ya. Untuk monopodial berarti kita bisa lihat jelas antara batang utama dengan batang cabang-cabangnya gitu ya. Ada pohon cemara. Ada yang simpodial, yaitu batang tanamannya itu sukar dibedakan antara yang utama dengan cabangnya karena ukurannya sama. Kemudian ada percabangan menggarpu atau dikotom ya,
yaitu cara percabangannya yang batang setiap kali menjadi 2 cabang yang sama besar. Ya, jadi ya, seperti rumput-rumputan ini ya, pakis itu nanti mencabang lagi mencabang, jadi kita sulit untuk membedakan yang utama itu, dan percabangannya banyak sekali gitu ya. Nah, kemudian ada modifikasi batang ya. Modifikasi batang membentuk rimpang ya, bisa ada yang membentuk sulur gitu ya, ada yang membentuk penutup buah gitu ya, ada yang membentuk duri ya, ada yang membentuk pangkal daun gitu ya. Nah, ada yang seperti filocladium ya. Nah, batangnya pipih ya, membentuk seperti daun gitu ya. Ya, batang tempat penyimpanan cadangan makanan ya. Nah, ya, ada tuber misalnya Solanum tuberosum merupakan internodus pada ujung batang di bawah permukaan tanah ya. Memiliki daun sisik, terdapat mata yang merupakan tunas. Ada juga yang bulbus ya, batang kecil pada ujung terbawah tumbuhan ditutup oleh daun berdaging dan daun sisik pada bagian terluar, memiliki tunas yang besar. Kemudian kormus ya, tampak seperti bulbus tapi batang tampak lebih tebal berdaging, memiliki nodus dan internodus yang jelas, ditutupi oleh daun sisik pada bagian luarnya gitu ya. Jadi sebenarnya akan sulit gitu ya pada keadaan nyata untuk membedakan antara modifikasi dari akar dengan modifikasi dari batang jika batangnya itu melakukan modifikasi pada batang yang terdapat pada pangkal batang di dalam tanah gitu ya, karena antara batang dengan akar itu kan dekat gitu ya, sehingga susah untuk dibedakan gitu ya, apakah ini tempat penyimpanan makanan yang berupa batang atau akar gitu ya. Dan kalau secara definisi ya, akar itu kan yang berada di dalam tanah gitu ya, harusnya batang yang berada dalam tanah itu yang kita sebut akar juga, tapi dilihat lagi fungsinya apakah masih seperti fungsi akar gitu ya, untuk menyerap unsur hara atau menyerap air gitu ya. Nah, ini tadi yang monopodial dan simpodial. Kalau simpodial kan antara cabang dengan pangkal batangnya itu tidak bisa dibedakan, beda dengan monopodial gitu. Kemudian ini morfologi akar ya. Akar merupakan bagian bawah dari sumbu tanaman yang biasanya berkembang di bawah permukaan tanah ya. Nah, ini definisinya kan di bawah permukaan tanah, meskipun ada pula akar yang tumbuh di luar tanah ya, tidak normal gitu. Akar apa? Contohnya akar udara gitu ya. Jadi seperti pohon pohon beringin ya, itu akarnya keluar, atau seperti pohon pandan laut itu ya. Akar pertama, tumbuhan berbiji berkembang dari meristem apex di ujung akar embrio dalam biji yang berkecambah. Ya, berkembang ya dari meristem. Ya, meristem itu yang bagian ujung akar itu ya. Nah, itu bagian meristem, tempat pertumbuhan akar. Makanya kita sebut di ujung akar embrio ya. Tempat lahirnya perpanjangan akar, percabangan akar ada di bagian ujungnya atau apexnya. Kemudian fungsi akar melekatkan tanaman pada substrat ya. Jadi ada substrat, unsur hara, unsur mineral, unsur air ya substratnya. Di mana itu unsur itu berada, nanti akar itu akan menggapainya gitu untuk melekat dan menyerapnya. Menyerap air dan berbagai garam mineral berperan sebagai organ penyimpanan untuk konduksi.
bagian-bagian akar ya, ada pangkal akar, batang akar, cabang akar, rambut akar, ujung akar gitu ya. Kemudian ada serabut akar, rambut-rambut akar ya, ada tudung akar atau karipra. Nah, kita dari bahasanya sudah kita bisa definisikan ya. Serabut akar berarti bentuk serabut, rambut-rambut akar atau bulu-bulu akar gitu ya. Ada serabutnya, ada bagian yang lebih halus lagi gitu ya pada bagian permukaan kulit luar akar gitu ya. Nah, ada tudung akar. Ini biasanya pada akar muda ya, ada pelindung akarnya ya untuk menjaga akar muda itu supaya tidak patah gitu ya. Kemudian sistem akar ini, ada akar tunggang, ada akar serabut, sudah tahu ya. Dari gambar ini ya, tunggang berarti ya ada pangkal akar yang primer gitu, yang bercabang ya, ke cabang-cabang lainnya. Sedangkan kalau yang serabut dia seperti tadi ya, membentuk percabangan akar yang sama besarnya gitu ya. Ya, dengan demikian, jika tanaman yang memiliki akar tunggang itu lebih kokoh, lebih kuat, lebih bisa berkembang biak tinggi besar gitu ya, untuk menopang batang maupun badan tanaman yang besar gitu ya. Tetapi kalau akar serabut itu untuk pertumbuhan yang lebih cepat, makanya sayur-sayuran gitu ya akarnya serabut karena pertumbuhannya cepat gitu ya, karena dia tidak perlu menahan tubuh dari pohon yang berat atau besar. Ya. Kemudian ada perbedaan akar tunggang dilihat dari cabang dan bentuknya. Akar bentuk tombak, ada yang bentuk gasing, ya. Jadi akarnya bentuknya gasing. Ada bentuknya benang. Ya. Dari bahasanya aja sudah kita bisa membayangkan ya. Contohnya tombak bentuknya itu misalnya wortel. Kalau gasing bengkoang, kalau benang kerap. Gitu ya. Ada yang akar tunggang yang bercabang. Akar tunggang ini berbentuk kerucut panjang, tumbuh lurus ke bawah, bercabang banyak, dan cabang-cabangnya bercabang lagi. Sehingga dia mampu menyokong tanaman yang badannya besar dan berat. Kemudian ada akar serabut yang kaku keras gitu ya. Ada juga ada yang akar serabut kecil seperti padi, ada yang keras seperti kelapa, ada yang seperti pandan itu ya, hampir sebesar lengan, besar sekali gitu ya. Kalau di laut itu ada pandan laut gitu ya, Pandanus tectoricus ya. Nah, macam-macam akar ya, ada akar penyimpan, sekulen, akar udara, pneumatofort ya, atau akar udara, ada akar panjat, akar pembelit, akar tunjang, akar yang hidup bersimbiosis dengan jamur. Nah, ini contohnya umbi akar ya. Akar utama atau akar cabang membesar, fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan. Contohnya pada singkong ya, modifikasi akar. Akar yang tumbuh di atas permukaan tanah ini ya. Seperti pandanus ya. Itu ya. Ada bakau gitu ya. Karbanir juga ya. Pertumbuhan sekunder berlangsung secara asimetris ya, tidak beraturan. Terbentuk struktur serupa papan ya. Lucu ya. Jadi akar banir ya. Ada Canarius delonix ya, tanaman-tanaman hutan ini ya. Seperti papan. Kemudian ada akar udara ya. Pada batang dia tumbuh tuh akar-akar gitu ya. Ya ke atas ya. Biasanya untuk proteksi, mencegah hilangnya air gitu ya, atau pertukaran gas ya. Itu dia ambil airnya dari akar ya, tetapi akarnya itu mengambil air dari embun gitu ya, seperti itu. Dan akar pelekat, jadi akarnya membantu untuk merambat ya ke sandarannya, bisa kayu, batu, tembok ya, atau benda-benda lain. Ini biasa terdapat pada tumbuhan epifit yang
bergantung pada tanaman lainnya. Ada akar nafas ya. Ini pada apa contohnya? Pada bakau gitu ya. Ada akar nafasnya. Pneumatofor ya. Ada akar kontraktil ya. Jadi dia ada di pangkal ini ya, pangkal batangnya itu tumbuh akar gitu ya. Bisa juga Liliaceae ini kan pada tanaman kacang-kacangan ya. Itu tumbuh akar gitu ya, yang tidak ada pangkal akar, pokoknya tumbuh aja semau-maunya, dia tumbuh pada seluruh bagian yang menyentuh tanah itu keluar akar gitu ya. Seperti itu. Nah, ada akar parasit ya, ini yang mampu bersifat parasit ya, bukan hanya menggantung tapi dia menginang ya, menyerap unsur hara dari tanaman yang ditumbuhin ya, yang dilekatinya. Ada akar simbiosis. Nah, ini terakhir ya. Akar simbiosis ini biasanya bersimbiosis dengan jamur atau bakteri di dalam tanah, karena beberapa jenis tanaman seperti tanaman kacang-kacangan dia tidak mampu menyerap unsur nitrogen di dalam tanah ya. Kenapa bisa seperti itu ya? Memang pada leguminaceae ya, pada kacang-kacangan itu dia tidak mampu menarik senyawa nitrogen, jadi dibantu oleh jamur atau mikroorganisme dalam tanah untuk menguraikan nitrogen dan memasukkan nitrogen itu ke dalam akarnya gitu ya. Jadi bersimbiosis gitu ya. Sedangkan jamurnya nanti dapat nutrisi juga dari akarnya. Jadi saling bergantung gitu ya. Seperti itu. Nah, ini disebut itu proses nitrifikasi ya. Nah, proses perubahan unsur hara, amonia gitu ya, nitrat di dalam tanah dirubah menjadi unsur nitrogen murni untuk mampu diserap oleh akar tanaman leguminaceae ya, kacang-kacangan. Jadi kalau tidak ada ini dia tidak akan tumbuh, padahal nitrogen itu adalah unsur utama dari pertumbuhan dari tanaman. Gitu ya. Oke. Ya saya hari ini tidak bisa lama-lama ini. Nanti kita lanjutkan di praktikum saja. Mudah-mudahan intinya ya,